beli saham emas, ya sebetulnya kayak beli emas. Kayak beli emas ya. Ya kan? Dengan diskon kalau harga sekarang. Dengan resource sekarang, emas itu nomor 1 di Indonesia, nomor 8 di Asia. Sewaktu nanti produksinya sudah peak di 500.000, itu nomor 17 paling tinggi di dunia. By production even, kita nggak usah ngomong resource saja. By production 17 paling tinggi di dunia. Kalau misalnya kita nambang itu kan ada yang tanah dibuang. Ya, buangnya tebel lagi ya. Buangnya tebel. Ya. Nah, ini enggak, ini buangnya tipis, dapatnya banyak. Waduh, enak ibaratnya banget. Dapat 2 ore yang emas itu buangannya cuma 1 gitu. Jadi 0 di bawah 1 bahkan bahasanya kalau mining strip ratio-nya. Halo Sobat Ipot semua, kembali ketemu dengan saya Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas. Dan kita ketemu di salah satu program Ipot yaitu Emitalk, di mana di Emitalk ini Sobat Ipot akan diperjumpakan dengan emiten yang terdaftar listed di Bursa Efek Indonesia kita. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya adalah biar teman-teman bisa mendapatkan insights bagi teman-teman yang belum berinvestasi ataupun baru mau berinvestasi atau bahkan sudah berinvestasi, mau nambah ke portofolionya lagi nih. Nah, jadi kali ini kita akan membahas satu emiten yang baru aja IPO ya teman-teman, dan emitennya adalah Merdeka Gold Resources atau tikernya itu emas. Jadi saya nyebutnya nanti akan emas ya teman-teman ya. Sekarang kita mendapatkan sesi eksklusif khusus karena kita merupakan salah satu underwriter dari emas sendiri, dan kita di-invite nih kali ini Emitalk bukan online tapi offline. Kita diundang ke kantor dari emas sendiri. Kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Pak Teddy Utomo selaku Executive Committee Member of Merdeka Group yang akan mewakili emas untuk bincang-bincang dengan kita hari ini untuk mengupas tuntas soal emiten emas ini. Ya, Pak Teddy ini tentunya memiliki pengalaman yang luar biasa luas ya di bidang keuangan korporasi, lalu juga manajemen investasi. Beliau memiliki gelar PhD in Economy dari University of Sydney dan sebelumnya telah bekerja lintas sektor ya dari Credit Suisse, Schroders, dan juga Bukalapak. Nah, mungkin kita sapa langsung aja Pak Teddy. Selamat siang Pak Teddy. Siang nggak? Siang. Apa kabar Pak? Sehat? Baik. Baik ya. Gimana rasanya IPO Mas? Congratulations by the way. Thank you. Akhirnya udah berhasil melantai nih. Ya. Jadi per tanggal 23 ya, September itu emas berhasil melantai di IDX. Ya. Jadi memang kita cukup senang terutama dengan antusiasme dari investor-investor yang ada di Indonesia. Ya. Sekali lagi congrats Pak, dan Ipot juga kita salah satu underwriter, bangga juga kita bisa bantu emas untuk bisa melantai di bursa. Dan hari ini kita mau sharing nih ke teman-teman retail investors gimana sih emas ini kira-kira prospeknya gimana. Apalagi harga emas sekarang kan 3.800 per troy ounce, tinggi sekali ya Pak ya. Jadi sekarang di kantor bahkan saya suka bercanda, ini emas yang ditanyain harga emas apa saham emas nih, karena tikernya emas juga gitu. Nah, dan teman-teman kita obrolan hari ini akan membahas mengenai perjalanan emas, prospek ke depannya, dan tentunya insights yang actionable ya pastinya Pak Teddy ya, untuk teman-teman investor retail. Nah, mungkin langsung aja Pak, karena waktu yang terbatas kita mulai. Pertama-tama saya mau menggali sedikit mengenai background nih dari emas sendiri. Dan bisa perkenalkan dulu nggak Pak, kira-kira Merdeka Gold Resources dengan tiker emas ini, mengapa sih kira-kira investor retail ini perlu perhatian banget nih sama emiten emas ini? Sebetulnya cukup simpel nggak? Karena tiker emas, ya kan, Merdeka Gold Resource, ini perusahaan dia punya revenue itu akan hampir 100% dari emas. Ya. Artinya kalau misalnya teman-teman ini mau exposure investasi di emas kadang susah. Batangan emas, masa simpen di bawah ranjang. Ya. Nah, ini practically ya kalau mau beli emas bisa beli dengan saham tiker emas ini. Ibaratnya. Ya kan? Nah, perusahaan ini saat ini itu punya resource cadangan 7 juta ounce. 7 juta ounce ya. Itu dengan harga $2.300 hitungannya.
harga emasnya Iya, $2.300 saat nih. itu tuh ya. Itu ada yang sudah kita dapatkan itu 7 juta ounce. Nah, tentunya kita berharap dengan more drilling, eksplorasi, dan harga emas seperti ini, ya semoga ada peningkatan juga. Yep. Ya. Nah, 7 juta ounce itu membuat ini salah satu cadangan emas terbesar di Indonesia. Mulai tahun depan, itu juga kita akan mulai jualan emas. Jual emas. Kalau produksi udah mulai dari tanggal 1 tuh. Iya. Mungkin kalau teman-teman melihat, tanggal 1 itu sudah first mining. Iya, ya. ada newsnya tuh Pak. Betul. Jadi kalau first miningnya di tanggal 1 Oktober, kita itu berharap di bulan Oktober ini juga peralatan pabrikannya namanya OPP. Ya. OPP. Itu buat pengolahannya, itu bisa kita operasikan di bulan Oktober juga ini. Ya. Kemudian dari situ hasilnya akan di-stack. Karena kalau emasnya itu ada 2 cara. Satu dengan di-stacking, satu dengan pabrikan CIL, nanti kita bisa bahas. Oke, boleh. Nah, first stackingnya ini kita rencana di bulan November. Akhir Februari, Maret kita udah jualan emas tuh. Oke. Nah, dengan target minimal 80.000 ounce tahun depan. 80.000 ounce, oke. Nah, sehingga sebetulnya kenapa kalau dibilang ini menjadi sesuatu yang cukup menarik diperhatikan, karena ya ibaratnya kalau memang ada teman-teman yang mencari exposure emas, mungkin cara gampangnya melalui saham emas ini. Saham emas, karena beli saham kan gampang sekarang kan. Oh, dari iPod tinggal klik gitu kan, beli, jual, gampang. Ya kan? Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu hal yang bisa menjadi sangat menarik. Oke. Dan itu pemilihan tickernya emang on purpose, Pak? Jadi rhyming gitu ya, Pak ya? Ya, karena memang perusahaan ini produksinya emas ya. Jadi emas, paling ya? cocok ya langsung panggilnya emas aja udah. Gitu. Oke, siap Pak. Nah, kalau bisa dijelaskan lebih sederhana gitu Pak. Nah, tadi kan Pak Teddy udah jelasin resources dan progresnya kira-kira seperti apa. Tapi apa yang benar-benar membedakan sebenarnya emas ini dengan emiten tambang emas lainnya gitu ya? Mungkin jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, cadangan 7 juta itu membuat salah satu yang paling besar. Bahkan kalau saya nggak salah ingat, terbesar saat ini. Ya. Kedua, biaya produksinya pun rendah. Jadi biaya produksinya itu sekitar 1.200-an dolar per ounce di harga sekarang. Di harga sekarang. Yang bedanya jauh kan? Bedanya jauh tuh. Saya selalu bercanda, ibaratnya beli saham emas ini kayak beli emas dapat diskon. Diskonnya hampir setengah harga karena produksinya murah. Udah 3x sekarang tuh ya dari angka itu. Ya, jadi memang itu juga salah satu yang menarik ya. Tambah lagi, kita itu berencana untuk melakukan operasi secara 2 tahap. Tahap pertama dengan yang namanya heap leach, tahap kedua namanya CIL. Ya. CIL itu ibaratnya ya kayak kalau bahasa saya heap leach itu masak tradisional, ditumpuk ya di larutan emas. Nanti tahun 2028-29 kita mulai konstruksi CIL, itu kayak panci presto. Jadi keluarnya lebih banyak, lebih cepat. Recovery-nya lebih bagus. Ya namanya kita masak secara tradisional sama panci presto. Modern lah ya gitu ya. Nah, jadi sewaktu di peak production itu, produksi per tahun itu bisa 500.000 ounce per tahun. 500.000 ounce. Itu membuat salah satu terbesar juga, seingat saya, top 20 kalau nggak salah ingat, di dunia produksi terbesar. Ya kan? Nah, jadi ini mungkin hal-hal yang membuat jadi menarik kan, karena barangnya ada, produksinya juga cukup murah, dan bisa produksinya banyak nanti. Efisien banget berarti Pak ya? Betul. Karena memang ya kita bahasanya beruntung ya mendapatkan tambang ini yang secara komposisi itu memang sangat efisien. Memang kalau misalnya kita nambang itu kan ada yang tanah dibuang. Ya, buangnya tebel lagi ya. Buangnya tebel. Nah, ini enggak, ini buangnya tipis dapatnya banyak. Waduh, enak ibaratnya dapat 2 ore yang emas itu buangannya cuma 1 gitu. Jadi 0 di bawah 1 bahkan bahasanya kalau mining strip ratio-nya. Strip ratio ya benar. Oke, menarik. Berarti itu tadi ya specialty-nya emas dibandingin tambang emas lainnya. Nah, tapi sebenarnya ada urgensi apa sih Pak Teddy? Kenapa kok IPO di tahun ini? Selain karena momentum harga emas yang memang lagi tinggi-tingginya gitu ya. Sebetulnya memang secara planning ya dari mungkin kalau ini balik ke grup sedikit ya. Balik ke grup, kalau dari grup itu kan memang sudah melakukan investasi termasuk salah satunya di emas ini. Nah, memang kita sudah tahu bahwa sudah melihat ini kan
mulai produksi akhir tahun ini kan, kemarin tuh 1 Oktober. Jadi memang intensi kita itu mengajak investor itu bareng. Oke. Jadi dari mulai produksi, barengan yuk. Karena kalau Iya. nanti kita sudah produksi 80.000, 200.000, 500.000, harganya sudah mahal. Udah kemana-mana tuh Ya ya. kan? Jadi barengan kita masuk dari awal ya. Jadi memang kita bahkan timingnya itu kurang dari 2 minggu dari mining pertama kan. Iya. Jadi betul. benar-benar investor ini kita ajak barengan, mulai barengan dari awal. Karena kalau sudah produksi 500.000 kan harganya beda. Harganya pasti kan. beda, valuasi beda ya Iya. Pak ya. Oke, makanya kemarin mungkin ada yang sempat bingung di laporan keuangannya prospektus, kok belum ada pendapatan, belum ada revenue operasional gitu ya. Tapi Betul. ternyata tujuannya itu. Betul. Oke, berarti dengan harga emas sekarang kan kalau saya cek hari ini 4.600, IPO price itu 2880. Berarti gimana Pak? Happy enough atau masih bisa lebih tinggi nih? Ya, saya selalu bilang kalau dari manajemen fokus kita bagaimana eksekusi ini tercapai. Ya. Bagaimana seperti tadinya sebetulnya kita berpikir timing awal itu penambangan pertama itu pertengahan Oktober. Oh, pertengahan bahkan. Jadi kita lebih cepat nih, 2 minggu nih. Iya, cepat Ya banget kan? Pak. Nah, udah berhasil lebih cepat, jangan lelet lagi dong. Harus kejar terus, harus Iya. minimal on time atau lebih cepat. Oke. Jadi memang tujuan kita adalah bagaimana mendeliver eksekusi dari operasi ini. Iya. Itu yang menjadi fokus utama dari kita di manajemen. Oke, berarti fokusnya ya fundamentally aja ya pokoknya ya. Karena ya balik lagi bahwa kita melihat sudah dikasih Tuhan. Ini kita bukan yang kita ya. Ini memang barang dari Tuhan, dikasih barangnya bagus. Ya tanggung jawab kita untuk mengolah ini secara benar. Apalagi sekarang menjadi perusahaan publik, tanggung jawabnya juga termasuk ke masyarakat pemegang saham kan. Termasuk itu Pak. Nah, nyambung ke situ Pak. Ini kan belakangan harga sempat volatil nih Pak untuk emas sendiri. Kira-kira ada pesan nggak dari Bapak Teddy untuk investor retail kita nih, kalau lagi megang, waduh gimana nih, naik turun gitu, short term ya, short term. Ya, saya rasa memang kalau pergerakan volatilitas harga saham itu kan wajar ya. Wajar. Jadi memang itu saya kembalikan semua investor itu harus mengetahui risk profile masing-masing. Ya. Ya kan? Apakah dia long term, dia short term, strateginya juga semua berbeda, tidak semua sama ya. Tapi kalau misalnya secara pandangan manajemen, yang penting secara fundamental medium long term-nya itu yang kita jaga. Oke, medium long term ya. Ya. Berarti teman-teman investor retail juga di sini harus make sure mereka point of view-nya long term, mid term apa short term ya. Ya. Jangan sampai kecampur-campur gitu kan ya Pak ya. Tapi juga mungkin kalau investor kan kadang satu orang adalah portfolio long term, ada portfolio short term. Itu kan saya kembalikan ke masing-masing pemegang saham. Bisa dibagi-bagi lah ya. Cuman mungkin kalau saya bahasanya adalah kalau ini resource-nya ada 7 juta, kita produksi 500.000 pun pas sudah mentok nanti ya, peak-nya ya. Wah, itu kan habisnya masih lebih dari 10 tahun ya. Iya. Itu belum tambah kita drilling lagi, tambah resource lagi dan sebagainya ya. Jadi bahasa saya ya mungkin sampai anak saya kerja gitu. sampai anak cucu apa anak aja nih Pak? Sampai saat ini yang 7 juta baru anak. Baru anak Moga-moga ya? nanti sampai Anak cucu. ya? Oke, cucunya nanti ikutan beli saham emas juga ya? Semoga. Oke, nah nyambung ke yang 7 juta ounce ini Pak untuk resource-nya. Dengan asumsi harga kan 2.300 tadi ya di kisarannya ya. Nah, sedangkan sekarang market price XAU-USD udah di 3.800. Sebenarnya implikasinya ini ke valuation nanti untuk forward looking-nya gitu ya dan potensi upside-nya dari Pak Teddy kira-kira gimana? Ini kan sebetulnya ada ilmu teknisnya ya. Jadi kita 7 juta itu kan sudah ada aturan hitungannya, drillingnya harus berapa. Nggak boleh tuh kita main enak aja. Wah 7 juta di harga segini, nanti harga naik main kali. Nggak bisa gitu. Jadi memang sudah ada rumusan peraturan, jumlah bor harus berapa, jarak bor harus berapa, kadar berapa, sewaktu penambangan, operasi kita pun apakah bisa memadai. Jadi misalnya, kita bilang ada barang seperti ini, barangnya ada dalam tanah, tapi kita tidak bisa membuktikan secara ilmiah ya bahwa barang itu bisa kita tambang, itu nggak boleh masuk. Nah, jadi pergerakan harga ini tentunya kita sekarang juga baru mulai eksplorasi lagi. Kenapa? Karena kita dulu mikirnya kan ya belum operasi. Barangnya ada 7 juta ounce. Ya cukup lah untuk sekarang. Nah, sekarang sudah mulai operasi, maka kita juga mulai melakukan eksplorasi. Ya kan? Makanya kita baru mulai lagi mengaktifasikan eksplorasi tersebut. Nah, tapi
namanya barang dalam tanah ini kan milik Tuhan ya. Iya. Jadi kita juga nggak bisa bilang bakal jadi berapa. Oke, Pak Teddy. Tadi kan ngomongin soal 7 juta ounce reserve nih. Tapi saya penasaran, Pak. Resource. Bukan reserve ya. Tapi saya penasaran nih, mewakili investor sekalian. Itu 7 juta ounce itu sebenarnya worldwide rank number berapa, Pak, kalau boleh tahu? Oh, saya nyontek dulu ya. Boleh. Saya juga lupa. Jadi dengan resource sekarang, emas itu nomor 1 di Indonesia, Oke. nomor 8 di Asia. Nah, sewaktu nanti produksinya sudah peak di 500.000, itu nomor 17 paling tinggi di dunia. By production even, kita nggak usah ngomong resource saja. By production 17 paling tinggi di dunia. Oh. Ya, jadi memang ini menjadi salah satu tambang pure gold play lah ya, yang sangat signifikan. Makanya tadi saya bilang bahwa beli saham emas ya sebetulnya kayak beli emas. Kayak beli emas ya. Ya kan? Dengan diskon kalau harga sekarang. Beda form aja. Betul. Ya, Pak ya. Dan lebih mudah. Iya, nggak perlu capek-capek tuh teman-teman beli berangkas lagi di rumah buat taruh gitu kan. Repot banget gitu ya. Oke, berarti nomor 8 di Asia dan 17 worldwide. 17 ya jangan lihat angkanya kan ada double digit, tapi worldwide loh teman-teman ya, not bad berarti ya. Dan kalau misalnya kita tadi sambung rencana eksplorasi, Pak Teddy, gimana target peningkatan resource dalam 1-2 tahun ke depan nih? Dan hubungannya sama dana IPO main yang didapat, apakah ada yang akan dialokasikan untuk itu juga gitu? Oh ya, jadi memang kita sekarang sudah mulai eksplorasi lagi ya. Jadi memang sebelumnya kan ya kalau punya 7 juta ounce cukup untuk lebih dari 10 tahun. Sewaktu kita kan kemarin tuh sibuk tuh proses pre-mining itu kan sebenarnya banyak kerjaannya kan. Infrastruktur dan sebagainya. Nah, karena kita melihat resource sudah cukup saat itu, kita stop dulu. Tapi sekarang kan sudah masuk tahap berikutnya nih. Tahap mulai produksi. Kita mulai lagi juga eksplorasi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tambangnya itu, yang kita baru eksplorasi itu baru sekitar 100-an hektar lebih. 100 hektar. Dari ribuan hektar konsesi kita. Tapi memang kita nggak boleh bilang, wah kali 10. Nggak begitu caranya. Nggak sesimpel itu ya? Tidak sesimpel itu. Ini semua harus mengikuti jalur-jalur ilmiah dan regulasi yang ada. Jadi memang kita harus nanti lakukan eksplorasi dengan drilling di mana, tahapan drillingnya jaraknya berapa, ya tidak boleh sembarangan kita kali-kali begitu juga. Berarti itu merupakan ya tahapan untuk memastikan bahwa cadangan emasnya berlanjut terus nanti ya. Betul. Jadi nggak langsung ibaratnya keluarin di awal, tapi pelan-pelan ditambah sedikit demi sedikit gitu ya Pak ya. Nah itu tadi sedikit background dan potensial terkait emas teman-teman ya. Sekarang kita mau beralih lebih ke ngomongin mengenai margin and profitability Pak. Ini kesukaan para investor retail kan profit aja gitu kan. Maunya gimana gitu. Nah, emas ini menargetkan produksi 500.000 ounce per tahun di 2030 nanti 2030. Peak-nya ya, hopefully. Bisa diceritain nggak Pak, kira-kira milestone besar yang akan dicapai menuju target ini gimana? Nggak mungkin kan dari sekarang terus tiba-tiba 500.000 aja gitu kan. Nah, jadi mohon maaf nih, ini mungkin agak sedikit teknis Teknis ya, nggak apa-apa Pak. Sebetulnya biji emas ya, ore emas itu ada 2 tipe. Jadi bukan semuanya sama. Nah, yang pertama itu yang namanya oxide ore. Oxide ore itu lokasinya agak di atas. Nah, oxide itu artinya apa? Artinya kandungannya karena di atas, itu dia sudah terekspos dengan udara. Sehingga kita bisa melakukan yang namanya heap leach. Jadi unsur emasnya itu bisa ditarik hanya dengan larutan sebetulnya. Inilah yang proyek pertama kita yang sekarang kita lakukan adalah dengan metode heap leach. Artinya kita tambang, terus masuk ke OPP itu, preparation itu ya, kemudian ditumpuk-tumpuk tuh seperti bukit. Nah setelah ditumpuk, larutan kimianya disiram, nah tunggu beberapa minggu dia mulai keluar tuh emasnya, larutan emas, masuk lagi ke processing, nanti baru jadi dore emas, ya kan? Nah yang bagian ini bisa kita lakukan, yang sekarang kita lakukan, yang kita lakukan sekarang saat ini, ya. Tapi proses ini kan yang tadi saya bilang bahwa ini adalah proses kayak masak tradisional. Ya kan? Ya mentok-mentoknya 100-150 ribu. Kalau enggak, wah mau tumpuk di bukit berapa banyak gitu kan. Kapasitinya nggak cukup. Kapasitinya juga nggak ada. Nah,
Makanya mulai tahun depan kita akan mulai proses untuk evaluasi pembangunan dari CIL. CIL ini pabrik. Ya. Konstruksinya kita ekspektasi mulai mungkin 2027-2028. Oke. Makanya kalau lihat tahun 2029 lompat tuh produksinya. Nah, CIL ini apa? CIL ini sama yang saya bilang tadi, proses tradisional tapi pakai mesin ya. cookernya yang kompres, gitu kan? Presto cooker gede gitu ya Pak ya? Cooker gede. Nah, ini bisa menambah sekitar produksinya itu bisa sampai 350.000 ounce. Oke, angkanya tahun. match dengan yang tadi kalau misalnya Di maksimal total jadi 500.000. jadi 500. Betul. Jadi Oke. ini sehingga tahapannya ada 2 tahap. Tahap pertama ya dan tahap kedua. Nah, kenapa kita dulu nggak langsung ke tahap kedua? Mungkin pertanyaannya begitu kan? Betul. Nah, kembali lagi, waktu kita melakukan heap leach, ini hanya bisa dilakukan di kandungan emas yang sudah teroksidasi. Ya. Ini di atas. Yang di bawahnya itu yang tidak teroksidasi. Namanya fresh ore. Fresh ore. Ya. Sewaktu kita mengambil fresh ore, kalau kita lakukan di heap leach, recovery-nya itu paling 40-50%. Ya kan? Karena dia belum terurai oleh oksigen. Jadi kalau cuma ditumpuk gitu nggak keluar-keluar emasnya. Lama gitu ya. Nah, jadi kalau yang sudah kena dengan oksigen, ya itu kita bisa melakukan heap leach, recovery-nya 83%. 83%. Ya kan? Tapi kalau yang di bawah, itu kalau kita nggak pakai alat pabrik itu, paling dapat 40-50%. Wah. Dari alat pabrik ini dapat 93%. Wah, bisa Jadi memang sangat penting yang sudah fresh ore ini harus dilakukan dengan proses CIL ini. Oke. Kalau nggak rugi kita. Barangnya kebuang tuh setengah. Udah ngeruk, kebuang setengah gitu ya. Oke. Nah, berarti makanya karena tahapan pengupasannya itu masih tahap awal, alat yang dibutuhkan juga yang masih tadi yang lebih gampang dulu tahap awal gampang. Tahap kedua baru kita perlu bangun. Ya, menurut saya wise juga karena percuma kalau misalnya kita belum butuh alatnya ternyata ya untuk apa gitu kan. Kalau capex sebesar itu gitu ya Pak ya. Dan ini mungkin sedikit menambahkan memang banyak teman-teman juga suka tanya kan. Kayak tadi Bro Angga bilang, "Wah, ini waktu IPO revenue-nya belum ada nih." Iya. Ya kan? Resiko eksekusi seperti apa? Nah, kenapa kita bisa 2 minggu lebih cepat? Karena di grup Merdeka itu kan kita ada tambang TB Gold. Oh iya, ya kan? 7 Bukit ya. Nah, proses heap leach ini plek sama yang dilakukan di TB Gold. Jadi kita copy SOP dari sana, orang-orang kita yang sudah kerja puluhan tahun dari sana kan ilmunya sudah udah ngerti enak banget. Iya. Kita taruh semua dikerjakan sama persis, kita copy di pani ini emas ini. Iya. Ini kenapa makanya prosesnya di emas itu bisa secara eksekusi lebih cepat kemarin. Cepat ya. Karena belajarnya udah di 7 Bukit. Betul. Di pani tinggal praktek ulang ilmunya ya. Oke. Itu ibaratnya ikut kelas teman-teman ya. Setelah udah belajar tinggal praktekin aja cepet gitu kan. Oke. Menarik Pak. Nah, kalau tadi saya menyambung obrolan soal all-in sustaining cost. Itu di awal sempat di-mention juga. Nah, pastinya kan angka ini berhubungan sama profitability banget ya Pak ya. Kalau saya gambarin, betul apa enggak nih ya Pak? Berarti semua cost termasuk operasional itu $1.200 per ounce. Tergantung harga emas. Tergantung harga emas. Oke. Nah, karena kalau komponen daripada cost itu sebetulnya ada 3. Cash cost artinya untuk kayak OPEX lah, operasi COGS sama OPEX. COGS, OPEX. Nah, kemudian ada all-in sustaining di luar royalty. Oh, di luar royalty. Apa ini? Ini adalah sewaktu kita melakukan penambangan, pasti ada capex untuk maintenance. Ya kan? Pelebaran dan sebagainya, pemeliharaan. Nah, all-in sustaining sudah masuk. Ya. Komponen ketiga adalah royalty pemerintah. Ya, royalty pemerintah. Nah, royalty pemerintah seperti kita tahu, tergantung harga emas. Iya. Ya kan? Ya. Jadi memang kalau nanti misalnya lihat, kok agak naik? Coba cek, siapa tahu royaltinya naik karena harga emasnya naik. Tapi marginnya harusnya lebih bagus dong. Iya. Ya kan? Ya. Wajar ya, royalti ya memang harus dibayarkan teman-teman ke pemerintah. Pasti, gitu. Ya. Nggak mungkin enggak gitu. Betul. Ya. Oke, berarti hal-hal itu tadi tentunya akan pengaruh sekali ke bottom line di laporan keuangan nantinya ya Pak ya. Nah, dengan harga emas yang mencapai 3.800 ini, margin emas kan gede banget nih Pak. Nah, apakah margin ini berkelanjutan nih? Mengingat faktor eksternal kita tahu harga komoditi fluktuatif, harga safe haven aset juga berhubungan sama geopolitik dan lain-lain. Ya, kira-kira gimana
mengelola risikonya nih kalau Hmm. dari sisi emas sendiri? Ya, jadi di semua komoditas mining yang paling utama penting adalah cost. Di luar royalti ini dulu ya kita bahas ya, karena ini kan ya kalau dia naik karena harga emas naik, marginnya nggak terganggu, lebih baik. Dibandingkan semua perusahaan tambang emas, cost kita itu salah satu yang paling rendah. Paling rendah. 25% paling rendah. Wow. Ya kan? Artinya memang kalau harga emas turun, margin pasti turun lah. Pastilah, ya kan? wajar ya. Tapi dengan tetap kita menjaga cost, artinya kita menjadi salah satu yang paling efisien. Oke. Berarti sangat-sangat efisien di 25%. Betul. 25% Paling bawah. Paling bawah ya. Ya. Oke. Kembali lagi sebagian efisiensinya karena berkat dari Tuhan. Berkat dari yang Tuhan. kita bahas bahwa sampahnya dikit, ornya banyak. Digali sebentar udah dapat langsung. Betul. Ya. Susah banget itu kayaknya Pak, cari sekarang yang kayak gitu ya tambangnya. Iya, betul. Iya kan? Hampir nggak mungkin saya rasa Hampir untuk nggak saat mungkin ini. ya? Iya. Oke. Apalagi kan emas ini tambangnya adalah open pit. Oke. Artinya ya dari atas ke bawah. Sebagian dari tambang emas sekarang sudah harus underground. Oh, Underground repot tuh. Nah, bukan cuma cost juga, repot karena kita bangun ke bawah tanah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kita itu mining di bawah tanah pasti kompleksitasnya lebih tinggi. Complexity, lebih risky dan Betul. lain-lain ya Pak ya. Oke. Nah, dengan menjaga biaya dan marginnya signifikan, ini kan tentunya banyak cash flow yang masih bisa diutilize Pak. Kedepannya cash flow-nya apa? Untuk apa nih? Apakah untuk, ini mewakili hati rakyat Pak, dividen gitu ya, ekspansi proyek, fokus ke capex dulu atau pembuatan yang metode modern tadi, atau balance sheet fokusnya? Ya, yang pertama pasti internal cash flow kita harus kejar untuk kelarin CIL. Oke. Pasti, karena produksi langsung naik banyak. Nah, ya setelah itu kita bisa melakukan 2 evaluasi. Evaluasi pertama, ini kan sudah tahun 2029. Ya. Artinya kita udah lakukan drilling, kita sudah tahu nih penambahan resource-nya berapa. Oke. Kalau penambahan resource-nya besar, mungkin kita harus evaluasi, bikin CIL satu lagi. Oh. Supaya produksinya makin tinggi, makin tinggi cepat. lagi ya. Ya Bisa kan? above 500.000 itu dong Pak? Ya, per CIL itu kira-kira tambah 350. Tambah 350 ya, oke. Ya kan? Nah, artinya itu kemungkinan pertama, tapi kita lihat nanti. Kita dapat resource berapa banyak. Kalau memang ternyata resource-nya cukup dengan satu CIL, ya kan nggak ada capex lagi. Ya kan? Nggak ada capex lagi, pemegang saham, saya tahu, pasti minta dividen. Ya kan? Ya itulah kita lakukan. Oke, tapi ya bertahap, nggak mungkin tiba-tiba dividen gitu. Karena kita perlu ada CIL ini, supaya bisa cepat-cepat produksi kita salah satu paling besar di dunia. Oke, ya. Habis itu tinggal maintain, baru deh bagi-bagi untuk pemegang saham gitu ya Pak. Karena kan kalau kita nggak ada CIL ini, satu recovery-nya rendah, ya kan? Ya apa gunanya kita punya aset isinya banyak, tapi di dalam tanah, duitnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan duitnya. Yang penting kan duitnya kan harus keluar kan? Duitnya harus ke translate ke laporan keuangan lah intinya ya Pak ya. Oke, nice. Gitu ya teman-teman. Jadi dividennya tunggu dulu, fokus ke CIL-nya tadi dulu untuk naikin capacity. Artinya apa? Artinya nggak mau buru-buru, ibaratnya cash cow gitu Pak, cuma sekedar diambilin dividennya, which is tapi nanti mau. Nanti mau. Begitu sudah produksi ya baru sudah ya. chip target, kita baru tarik kan lebih besar juga itu dividennya kan. Menunda kesenangan ibaratnya. Betul. Oke, nah selanjutnya kalau misalkan sekarang kan emiten emas selain emas aja gitu ya, ada beberapa emiten nih dan mereka banyak juga yang ke hulu hilir Pak. Maksudnya apa? Jualan juga sampai logam mulia gitu ya ke market gitu kan. Kalau emas ini kan pure play gold miner. Apakah seterusnya akan menjadi pure player untuk gold? Ya, bisa dijelaskan juga Pak lebih lanjut pure play itu maksudnya apa? Ataukah nanti ada plan lain ke depannya? Saat ini sih karena resource-nya begitu banyak ya, kita akan fokus untuk produksinya itu. Pure play dalam artian memang fokus kita di emas adalah komoditas emas. Oke. Ya, sehingga kalau ekspor ya tentu itu ada pemurnian di Antam, memang sesuai ini kan, karena yang punya license-nya di Antam. Kalau di dalam negeri ya bisa pengolahan lain selain Antam juga bisa. Gitu. Tapi kalau saya pragmatis saja dulu bahwa kita kan baru mulai nambang nih, isinya banyak, target produksi juga masih besar. Mari kita fokus manajemen, kita delivery dulu gitu, jangan terlalu berangan-angan kemana-mana dulu deh. Gitu. Oke, yang di depan mata dulu gitu ya Pak ya.
Oke, jadi plan itu ada, tapi kita fokus dulu sementara yang ini, gitu ya. Nah, kalau mengenai production timeline, di Oktober ini emas tadi memulai ore extraction, dan ternyata lebih cepat 2 minggu, gitu kan. November mulai stacking, saya ulang sedikit, dan Q1 2026 ditargetkan first gold production. Betul. Betul ya? Betul. Dan bisa dijelaskan Pak, ke investor retail, milestone apa yang harus mereka tunggu di fase ini sampai Q1 2026 nanti? Perkembangannya kira-kira apa aja? Jadi setelah mining bulan ini, kita harus tidak hanya commissioning tapi operating. Oke. Namanya itu OPP, itu pabrik yang untuk pengolahan sebelum menjadi stacking. Ya. Nah, bulan depan first stacking itu menjadi penting. Bulan depan ya. November kan, November untuk first ya, stacking kan. teman-teman ya. Nah, tapi memang kan bukan kita satu stacking terus langsung keluar emas kan. Yeah. Stacking kan harus ada volumenya. Nah, kemudian larutannya ditebar. Berapa lama itu makan waktunya, Pak? Bisa beberapa minggu. Beberapa minggu baru titik pertama keluar. Waduh. Ya kan, kumpulin dulu dong. Kalau nggak jadi satu batang. Gitu Iya, kan. benar. Kumpulin dulu. Nah, itu kenapa first gold-nya itu baru kita bilang first quarter. First quarter. Karena kan ngumpulin dulu semua kan, sudah cukup volumenya. Kita kemudian proses, kemudian baru pemurnian gitu. Oke. Jadi ngumpulinnya setetes-setetes teman-teman, baru bisa dinamakan menjadi gold bar atau ore sebagainya gitu ya. Makanya makan waktu dari November sampai ke Q1 2026 itu. Ya. Nah, tantangan terbesarnya apa Pak dari fase commissioning ini? Dan gimana prepare-nya kemarin untuk menghadapi challenges-nya? Sebetulnya commissioning ini, ya saya nggak bilang gampang ya. Saya bilang gampang, tim operation mungkin marah-marah gitu kan. Tapi gigit jari. Karena kita juga beruntung bahwa proses ini sama persis dengan apa yang sudah bertahun-tahun kita lakukan di 7 Bukit Gold. Ya. Jadi ibaratnya semua kesalahan, semua knowledge, semua keperluan, kita tuh udah lebih mateng. Karena udah pernah mengalami sekali kan. Betul. Jadi so far sih saya melihat cukup smooth ya. Sehingga makanya juga first mining-nya bisa di 1 Oktober. Bisa secepat itu ya? Itu juga lumayan smooth. Iya. Ya. Oke. Nah, dengan mining yang smooth ini kan berarti nggak cuma jualan janji nih untuk emas kan. Karena banyak belakangan disclaimer ya teman-teman yang nggak semua IPO, tapi banyak juga IPO yang janji masa depan aja gitu kan. Tapi realisasinya ternyata tidak seindah itu, Pak. Gitu. Nah, tapi kan emas udah mulai realisasinya semuanya. Nah, kenapa timing sekarang ini penting bagi investor yang ingin ikut dalam perjalanan barengan sama emas tadi? Q1 2026 tadi timeline pertamanya gold production. 2026 kira-kira ada harapan apa lagi untuk bisa nge-hold sampai fase selanjutnya tadi? Presto machine-nya jadi gitu, Pak. Ya. Kalau di tahun 2026 tentunya ada 2 hal. Satu itu adalah peningkatan produksi, volume produksi. Ya. Kedua, tentunya secara berkala dengan proses kita di CIL, kapan mulai, itu kan banyak. Ada studinya harus di-announce dulu. Oke. Kemudian kita juga nanti secara corporate-nya, misalnya mulai appointment, siapa vendornya, pembangunan dan sebagainya, persentase completion pembangunan, itu pasti secara berkala kita akan terus update itu terus. Jadi ya mungkin ibaratnya kalau teman-teman yang memang mau ada exposure di investasi emas, ya ini saatnya mungkin dikasih kesempatan dari awal ikut, belinya bukan emasnya tapi beli jadi pemilik tambangnya juga ya. gitu kan. Oke. Tapi jangan kalau satu lot doang, jangan tiba-tiba langsung DRUPS ribut-ribut gitu ya. Kalau bisa banyak kan 10 lot gitu ya Pak Teddy ya. Oke, thank you Pak. Itu tadi production timeline, profitability, dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat gambaran nih Pak Teddy selama pemaparannya ini. Dan terakhir mungkin sebagai sesi penutup, untuk investor retail kira-kira Pak Teddy punya nggak sih 3 hal sederhana yang harus mereka ingat nih tentang emas kalau mereka mau invest? Apalagi pertama kali mau invest gitu ke saham misalnya. Ya kalau pertama kali invest mungkin bukan hanya di emas, pesan saya selalu sama. Ya, bahwa setiap individu memiliki profil risk masing-masing. Betul. Jadi tolong dilakukan investasi portfolionya sesuai dengan profil risiko individu masing-masing. Ya. Jangan di luar. Jangan. Ya. Kedua, kalau spesifik untuk saham emas ini bahwa memang saham emas ini perusahaannya
fokusnya adalah produksi emas, mining emas, pertambangan emas. Ya. Sehingga apabila ada teman-teman yang memang kepingin exposure di emas, ini bisa menjadi salah satu pilihan yang lebih mudah. Ya. Karena ya seperti bilang bahwa kalau kita zaman sekarang beli saham, wah tinggal di iPod klik beli jual ya kan, gampang ya kan, tidak perlu mikir waduh ini taruh bawah bantal, taruh bawah kasur, taruh di mana ya kan. Ditambah lagi di harga sekarang sebetulnya kan secara hitungan diskon terhadap harga emas. Betul. Kapan lagi kita seperti masuk mall beli barang emas dapat diskon lagi, diskon puluhan persen gitu kan. Nah, yang ketiga adalah kita berharap kenapa juga timing IPO-nya lebih ngajak bareng-bareng dari awal yuk. Jadi kita bukan masuk ke market udah jadi harga produksi sudah tinggi, tentu valuasi berbeda. Baru exit gitu. Kita mengajak bareng-bareng kita dari awal, bareng-bareng kita bukan cuma beli emas, tapi jadi pemilik tambang emas. Yes, oke. Berarti nanti untuk teman-teman investor retail akan menjadi pemilik tambang untuk PANI, tambang emas PANI. Merdeka Gold Resource. Merdeka di Gold dalamnya Resource. ini nama proyeknya kita kan PANI Gold Project. PANI Gold, nama kode proyek itu PANI Gold Project. Kalau 7 Bukit berarti bukan under emas ini? Tidak, 7 Bukit itu ada di MDKA. Ada di MDKA gitu ya teman-temannya. Jadi kalau teman-teman mau jadi pemilik PANI Gold, belilah saham emas. Gitu. Nah terakhir Pak, kalau Bapak mau ngeyakinin investor nih dengan satu kalimat, kira-kira satu kalimat itu apa Pak untuk ikut dalam perjalanan emas? Saham emas sama dengan emas. Sama dengan emas. Iya, betul banget itu, teman-teman. Oke, thank you Pak Teddy buat waktunya. Terima kasih, Kak. Thank you banget pemaparannya dan semoga teman-teman Sobat iPod di sini dapat insights yang bermanfaat dan bisa actionable ya untuk teman-teman ke depannya. Dan paling itu aja dari saya. Mungkin Pak Teddy ada kata-kata penutup lagi sebelum saya tutup sesi Emitalk kita pada hari ini. Saya rasa cukup. Saya juga mau berterima kasih udah melalui Emitalk ini, semoga bisa memberikan informasi yang lebih kepada para teman-teman investor, supaya juga bisa membantu dalam decision making untuk investasinya. Yes, hopefully. Oke, thank you Pak Teddy sekali lagi, dan thank you Emas udah diundang ke kantor Emas. Ya, semoga produksinya lancar, semoga ekspansinya semua lancar, eksplorasinya dapat yang enak-enak lagi Pak, gitu ya. Betul. Dan thank you juga teman-teman yang udah stay tune sampai akhir dengan Emitalk Emas kita pada hari ini. Dan pastikan teman-teman untuk stay tune lagi di program-program iPod lainnya. Akhir kata saya Angga Septianus pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan thank you semuanya. Bersama iPod, together we grow.